Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikehendaki ketika sholat itu adalah khusyuk. Maka Allah menggambarkan bagi orang yang sholat, ketika dia khusyuk, maka disitulah dia mendapat keberuntungan. Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini penegasan ibu-ibu bapak sekalian. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman apabila mereka sholat dalam keadaan khusyuk. Kalau kita balik maknanya, kita sholat namun tidak ada khusyuk di dalamnya, maka tidak beruntung. Lawan dari beruntung itu adalah rugi. Artinya orang sholat tapi tidak khusyuk, maka sungguh rugilah dia. Yang paling kita khawatirkan adalah sholat namun kena surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sulit memang menerima secara akal, yang mana kita ketahui bersama bila perbuatan baik itu hukumannya pasti baik. Ya, perbuatan baik hukumannya pasti baik. Namun nyatanya ketika kita sholat itu menurut versi kita itu baik, tapi kenapa fawailul lil musallin? Celakalah bagi orang sholat, neraka wil bagi orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Apakah sahun di sini kategori tidak khusyuk? Apakah lalai dalam sholat itu kategori tidak khusyuk sehingga tidak beruntung? Orang tidak beruntung adalah berarti rugi. Rugi berarti mendapat kesengsaraan. Inilah Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, perlunya kita senantiasa mengintrospeksi ibadah yang pernah kita lakukan. Ternyata ibadah kepada Allah itu bukan sekedar ibadah yang sudah kita kerjakan saja menurut kebiasaan. Tapi di sana ada aturan, ada ketentuan yang harus kita jalani sehingga apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Tingkatan kita, sesuatu yang kita kerjakan tentunya ada pengharapan di sana. Paling tidak kita menginginkan ridhonya Allah atas ketaatan kita kepadanya. Namun yang kita khawatirkan adalah pandangan kita, menurut kita ibadah kita sudah benar, solat kita sudah bagus menurut kita, namun ternyata menurut Allah itu belum ada apa-apanya. Ini juga digambarkan di dalam Al-Quran Bapak-bapak Ibu sekalian. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kata Allah kami perlihatkan amal orang itu, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil dari ibadah yang dia lakukan ketika berada di dunia. Itulah ibu-ibu sekalian,
Lalu ketika kita sholat tadi yang dikehendaki adalah khusyuk. Bagaimana sebenarnya khusyuk yang dikehendaki? Atau apa makna khusyuk sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat? Di ayat lain ditegaskan inti dari sholat itu di samping khusyuk adalah aqimus sholah li dzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingatku. Nah, ketika kita sholat, sudahkah kita mengingat Allah? Berarti ada dua pembahasan yang perlu senantiasa kita hadirkan ketika sholat, khusyuk dan ingat Allah. Khusyuk. Bahasa kita sering diperdengarkan oleh guru-guru kita kepada kita, khusyuk itu ketika sholat jangan ingat apapun selain daripada Allah. Kalau ini kita laksanakan ketika sholat, maka kita dikategorikan kita sebagai orang yang khusyuk dalam sholat. Lalu muncul pertanyaan, kalaulah kita diperintahkan ingat Allah dalam sholat, bagaimana cara mengingat Allah? Tidak mungkin kita bisa mengingat Allah kalau kita belum mengenal Allah. Karena Allah bukanlah nama. Tuhan yang kita puji, yang kita sembah selama ini bukanlah huruf, bukan kalimat. Allah tulisan alif lam lam ha. Itu kalimat. Kalau kita itu yang kita ingat dalam sholat, berarti mengingat nama. Bukankah setiap nama ada yang bernama? Likulli ismin musamma. Setiap nama ada yang punya nama. Digambarkan di sini di dalam Al-Quran, wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Sebahagian manusia ini ada yang menyembah huruf. Huruf saja kata Allah. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin, menyembah Allah sebatas kalimat, sebatas nama. Lalu kita tanya lagi kepada diri kita, berkali-kali, berpuluh kali, bahkan ratusan kali kita sholat, siapakah kita sembah kalau kita gunakan bahasa sembah? Siapakah kita ingat ketika kita sholat kalau kita gunakan bahasa mengingat? Apakah kita sebatas mengingat tulisan Allah, kalimat Allah? Ada hadis yang ekstrim, Mayya'budullah ala harfin. Maksudnya begini, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Man abdal asma, siapa yang menyembah hanya nama saja tanpa makna bahwa kafir, dia kafir. Kafir di sini maksudnya bukan murtad, tapi tertutup pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak-bapak Ibu sekalian, di samping kita pengenalan, perlu juga di samping kita pengamalan yang banyak, perlu juga ternyata pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita ingat Allah supaya kita sholat khusyuk? Yang jelas sebagai kesimpulan, kita sholat supaya khusyuk ingat Allah, bukan tulisan Allah itu yang kita ingat. Itu bukan Tuhan. Hati-hati. Allah tulisan alif lam lam ha. La ilaha illallah kalimat. Kenapa kita zikir? Ingat tulisan la ilaha illallah. Kemudian artinya dalam hati. Berarti mengingat kalimat dan mengingat arti. Sementara kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Bukankah ibu-ibu bapak sekalian, kalimat itu penunjuk, mengarahkan kepada sesuatu. Maka di sana ada kalimat yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau kita buka awal Al-Baqarah, setelah alif lam mim, ada kalimat zalikal kitab. Padahal Al-Qur'annya kita pegang, dekat dengan kita. Kenapa menggunakan kalimat zalika? Zalika itu artinya. Harusnya kalau kalimatnya bendanya dekat, bukan zalika tapi haza. Kenapa zalikal kitab? Berarti ada makna yang tersirat di samping tersurat. Ada makna yang dikehendaki dari kalimat itu.
Ketika kita menunjuk anak kita, maka harusnya anak itu paham yang dia lihat bukan penunjuknya, tapi yang dia lihat adalah yang ditunjuknya. Ketika kita mau ngambil mangga, misalkan coklat ataupun yang lainnya, karena kita sudah tidak sampai, kita gunakan penggalah. Yang kita lihat penggalahnya atau coklatnya. Bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau yang kita pandang dan kita lihat penggalahnya, kira-kira coklat jatuh tidak? Tak akan pernah jatuh. Karena yang kita maksud coklat. Namun untuk mendapatkan coklat itu kita gunakan alat namanya penggalah. Kalau bahasa kita penunjuk atau isyarat. Begitu juga yang dimaksud dengan mengingat Allah itu bukan tulisan Allah. Ada makna yang tersirat, yang tersembunyi dari kalimat itu. Sehingga kita bisa mengingat Allah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Lalu bagaimana caranya supaya kita senantiasa ingat Allah? Inilah langkah-langkah yang harus kita telusuri. Aqimus sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Sholat yang dikehendaki adalah khusyuk. Khusyuk itu ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Tentunya harus dulu mengenal. Kita tak mungkin bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak pernah mengenal, tak pernah bertemu. Kalaupun kita mengingat sesuatu yang belum kita kenal, ingatan kita palsu. Saya punya teman waktu kecil SD, namanya Ruslan. Namanya ibu apa? Tapi kira-kira orangnya bisa nggak ibu ingat-ingat? Nggak bisa, karena nggak pernah jumpa. Karena nggak kenal. Tapi ketika saya tanya, ibu ada rumah, ada anak, ada cucu, bisa nggak dari sekarang ingat anak dan cucu? Bisa, karena kenal. Sekarang kalau kita tidak kenal Allah, tidak bertemu dengan Allah, bisakah kita ingat Allah? Ini pertanyaan besar. Lalu selama ini kita zikir, yang kita ingat siapa? Ibu-ibu bapak sekalian, untuk bisa ingat Allah harus kenal Allah. Lalu bagaimana cara ingat Allah? Bagaimana supaya kita kenal Allah? Karena syaratnya bisa ingat harus kenal. Bagaimana supaya kita kenal Allah? Inilah ulama mengajarkan, ulama tauhid mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah. Ternyata syaratnya sangat mudah. Kenali diri. Kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal Tuhannya. Inilah langkah-langkah yang diajarkan. Inilah yang harus kita pelajari supaya kita benar-benar mengenal Allah yang kita puji, yang kita sanjung selama ini, sehingga bukan hanya hayalan belaka. Lalu bagaimana cara mengenal diri? Kenali diri kita. Mana diri kita? Diri orang sudah banyak kita hafal. Lihat wajahnya asalnya dari sana. Lihat wajahnya bapaknya ini namanya. Lihat wajahnya ini pekerjaannya. Pernahkah kita tafakur merenung siapa sebenarnya diri saya? Man ana. Pernahkah kita kenalan dengan diri kita? Dengan orang lain sudah banyak, sudah sering kita kenalan. Sampai ke luar negeri kita pernah kenalan. Tapi pernahkah kita kenalan dengan diri kita sendiri? Siapa sebenarnya diri kita? Siapa sebenarnya insan? Kita disebut manusia. Manusia bahasa Arabnya insan. Siapa insan? Kenapa disebut manusia? Disebut manusia atau insan, ibu-ibu bapak sekalian,
Karena manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan rohani, zohir dan batin. Himpunan antara jasmani dan rohani, himpunan jasad dan ruh, maka disebutlah kita ini insan atau jiwa. Maka ketika ada sensus penduduk, berjiwa. Karena ada dua-duanya masih, ada jasadnya, ada ruhnya. Salah satu daripada ruh atau jasad tidak ada pada diri kita, maka gelar insan tidak lagi menjadi milik kita. Almarhum atau almarhumah, kasarnya jenazah. Ada jasad, tidak ada ruh, itulah mayit. Ada ruh, tidak ada jasad, hantu namanya. Maka alhamdulillah sekarang kita insan, ada ruh, ada jasad. Ini mengenal diri. Nah, lalu antara jasad dan ruh, yang dominan, yang paling berperan dalam diri kita ini siapa? Apakah jasad, apakah ruh? Tentunya yang paling berperan dan dominan adalah ruh. Berarti kalau tidak ada ruh, kita tidak bisa melihat. Kalau tidak ada ruh, kita tidak bisa hidup. Maka sadar sesadarnya kita dan paham kita ternyata sekarang kita bisa hadir di pengajian ini karena masih hidup. Hidup itulah ruh yang ada pada diri kita. Berarti tarik kesimpulan, sebenar diri kita adalah ruh. Ingat ibu, langkahnya. Solat yang dikehendaki adalah khusyuk. Khusyuk itu ingat Allah. Cara ingat Allah harus kenal Allah. Supaya kenal Allah, langkahnya kenali diri. Sekarang diri sebenar diri kita adalah ruh. Sebenar diri kita adalah ruh. Termulianya orang, hebatnya orang karena ruh masih ada di jasadnya. Kalau ruh sudah tidak ada, paling lama kita tinggal di rumah nunggu wali datang. Ngoroh wali antat ke kala kita berkuburan. Kalau masih ada ruh, tidak ada yang berani yang ngusir. Berarti diri sebenar kita itu adalah ruh. Ruh itu nama. Itu rahasia Allah. Lalu mana yang dikatakan ruh atau nyawa yang ada pada diri kita? Sehingga tidak ada ruh mati kita, tidak ada nyawa nggak hidup kita. Sering kita menyebut tidak ada nyawa mati kita, tidak ada ruh nggak hidup kita. Mana orangnya? Bapak Ibu sekalian, ruh atau nyawa itu persamaan. Ada persamaannya. Ketika ruh ditiupkan ke jasad, ketika ditiupkan ruh namanya, setelah meliputi seluruh tubuh, nyawa namanya. Orang yang sama. Lalu mana dia ruh tadi yang kita sebut diri sebenar diri kita? Yaitu yang melihat sekarang ini, yang mendengar sekarang ini, yang berbicara sekarang ini, yang mengetahui sekarang ini, bahkan yang hidup dan mengetahui sekarang ini. Itulah ruh. Disebut kalau tauhid itu sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat di tulang kita, iradat di kehendak kita atau di nafsu kita, ilmu di hati kita letaknya, hayat meliputi seluruh tubuh, sama nyatanya ke telinga kita, basar nyata kepada mata kita, kalam nyata kepada mulut kita. Maka meliputilah seluruh tubuh kita, maka hidup sempurna dan tidak membusuk kita sampai saat ini. Itulah diri kita yang sebenarnya. Lalu siapa sebenar diri kita tadi? Ruh itu sifat. Siapa sifat? Siapa sifat? Siapa sebenarnya sifat itu? Hadis kursi, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Artinya singkatnya ibu-ibu, kalau kita ketemu dengan sifat Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tadi, sudahlah kita ketemu dengan yang punya sifat, yaitu Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah yang disebut dengan zat, kenali saja sifat. Mana sifat itu? Diri kita sendiri. Yang melihat ini, yang mendengar ini,
maka ketika itulah kita sudah kenal yang punya sifat, yaitu Allah Ta'ala. Karena Allah menjelaskan dalam melalui hadis Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan makhluk, pikirkan sifatku, jangan kau pikirkan aku. Kalau bolehlah kita ambil perumpamaan untuk mendekatkan paham, nggak usah lagi cari air, cukup kita megang es. Siapa yang sudah jumpa dengan es, pasti jumpa dengan air. Ini mendekatkan paham. Kalau kita sudah kenal sifat Allah, udahlah kita kenal dengan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana prakteknya? Ketika kita sholat supaya membuahkan hasil, ingat dan khusyuk, maka sadar sesadarnya kita ketika kita berdiri, itu kudratnya Allah. Kudratnya Allah. Kalau nggak ada tenaga, kudrat itu kan tenaga. Sadar saja itu kudratnya Allah. Ketika kita ngangkat tangan, itu kudratnya Allah. Kalau nggak ada tenaga nggak bisa ngangkat tangan. Bahasa Arabnya kudrat. Ketika berkalam nih, berkata baca Al-Fatihah, sadar kita sesadarnya, itu adalah sifat Allah, yaitu kalam. Ketika kita mendengar, itu sama ya Allah, sifat Allah, maka kita berarti sudah ingat Allah, sudah khusyuk dalam sholat. Maka sebenarnya kalau kita sudah paham, ternyata yang berdiri, yang membaca, yang mendengar cuman dia, disinilah namanya sudah kita ingat. Maka pikiran tidak kemana-mana. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, yang baca kalam, yang dengar sama. Semua begitu. Ketika ruku iradat, ketika ngangkat tangan kudrat kembali. Maka disinilah Bapak-Bapak Ibu sekalian, dikatakan kita sudah mengenal diri. Siapa mengenal diri pasti mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka pasti dalam sholatnya dia khusyuk. Orang khusyuk itulah yang disebut dengan ingat. Ternyata mencari Allah, mengenal Allah tidak jauh dari diri kita. Digambarkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu itu ada rahasiaku, kata Allah. Itulah ruh tadi. Kemudian siapa sebenarnya yang angkat tangan juga digambarkan dalam Al-Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Digambarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ketika engkau melempar, bukanlah engkau itu melempar, tapi aku, kata Allah. Di sini maksudnya adalah kudrat. Berarti ketika kita angkat tangan, bukan tangan yang angkat, tapi ruh. Ketika kita melihat, bukan mata, tapi ruh. Ketika mendengar, bukan telinga, tapi ruh. Disinilah insya Allah kita bisa senantiasa khusyuk dalam sholat. Dan ingat, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun kita bisa khusyuk. Karena makna khusyuk di sini adalah ingat kepada Allah. Bagaimana? Yang melangkah ini kita nyatakan kudrat. Yang melihat yang baik-baik, yang mana-mana, basar Allah. Yang mendengar, sama'nya Allah. Yang hidup, hayatnya Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita ingat Allah. Di samping kita menyebut lafaz Allah, 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 la ilaha illallah. Yang ucap la ilaha illallah itu kalam. Kalam itulah orangnya. Allah, Allah, Allah. Yang menyebut Allah, Allah itulah orangnya, bukan lafaz Allahnya. Nah, inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa khusyuk dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.